Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Suara Dewan pada malam hari ini bersama saya Agus Yada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber untuk memperbincangkan berbagai macam tema. Dan di malam hari ini kita akan membincangkan ataupun membahas untuk tema mempersoalkan manfaat tim anggaran pemerintah Aceh ataupun TAPA. Dan juga sudah bersama saya Dr. Andes Haji Jamaluddin Temuku, anggota DPRA. Assalamualaikum, selamat malam untuk Pak Muku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak untuk kehadiran Anda di Studio CTV. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas dan juga kita akan menerima penelpon dari pemirsa ya Pak ya. Ya baik pemirsa, serapan anggaran Aceh tahun 2018 yang menyisakan dana mencapai 1,65 triliun ini lebih sangat mengecewakan banyak kalangan, termasuk pemerintah pusat yang sebetulnya ini berharap pembangunan di setiap daerah tumbuh tinggi. Dan tingginya silpa ini menunjukkan betapa lemahnya kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Aceh. Terhitung sejak 5 tahun terakhir, APBA selalu saja tersisa alias silpa. Dan kita akan mempertanyakan pada malam hari ini apa yang menjadi penyebab dari tingginya silpa ataupun sisa anggaran tersebut yang akhirnya dikembalikan ke pusat. Ya baik Pak Temuku, saya ingin bertanya di awal mungkin nih Pak, yang menjadi permasalahan saat ini di intern pemerintahan Aceh seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV yang saya muliakan, terima kasih kesempatannya. Yang pertama pertanyaan kenapa tim pemerintah Aceh ya lambat. Ini sebenarnya tragedi ini sudah dimulai sejak 2009. Ketika itu saya selaku anggota Pansus 12 2008 tentang penyusunan rancangan kanun SOTK, struktur organisasi perangkat Aceh, tata kerja Aceh. Waktu itu tim pemerintah meminta agar Bapeda ada kabit monitoring, evaluasi monitoring, MONEF namanya, monitoring dan evaluasi. Kita bentuk itu. Bahkan kami menawarkan ada sebuah badan monitoring evaluasi untuk mempercepat proses realisasi anggaran. Tetapi waktu itu Pak Irwandi juga Gubernur Irwandi Nazar waktu itu menolak karena waktu itu miskin struktur kaya fungsi. Hari ini kaya struktur minim fungsi. Bahkan setelah waktu itu saya selaku ketua fraksi Demokrat meminta pemerintah mengesahkan 19 dinas, 10 badan, 4 asisten. Alhamdulillah jam 5 sore saya menandatangani pendapat akhir fraksi. Jam 5.30 saya sampai di rumah dan sudah datang surat saya dipecat dari ketua fraksi. Waktu itu ketua DPD Demokrat juga Pak Nova, PLT Gubernur hari ini yang memakan diri sendiri. Kemudian P2K ini adalah program percepatan kegiatan. Ada oknum di P2K ini yang mencaplok, yang meyakinkan gubernur mencaplok kewenangan sekda, mencaplok. Ya sesungguhnya ketua tim TAPA ini adalah sekda, ya kan? P2K itu nggak ada apa-apanya. P2K itu dia bentuk, dia beri gaji mahal seperti BRR. Bahkan kami dah wanti-wanti waktu itu dengan Pak Basrun Yusuf dari P3, Bang Almanar hari ini memang nggak lagi di DPRA. Tinggal hari ini di DPRA nampaknya cuma saya sendiri. Udah itu ada balik Pak Rahman. Pak Rahman waktu itu memihak ke minim struktur kaya fungsi. Terus begitu program ini bergulir, P2K ini terus bergulir, seolah-olah P2K ini di bawah ketiak gubernur. Iya betul. Dan dia meyakinkan semua keterobosan dia itu adalah bahwa sangat benar. Sesungguhnya itu sangat salah. Dalam sistem pemerintahan yang benar adalah ketua tim TAPA selaku Sekda Aceh
sekda seluruh di Indonesia. Kemudian sekretarisnya Bapeda, anggotanya adalah inspektorat, asisten 2, asisten 3, dinas keuangan. Kalau hari ini Badan Keuangan, Biro Ekonomi, dan Biro Pembangunan. Kemudian hari ini terus bergulir seolah-olah ini apa, tetapi hari ini lebih gila lagi. Di awal masa periode Irwandi Yusuf 2017 bulan 12, Pak Irwandi telepon saya, Muku, besok kita ke Langsa. Ke Langsa dan Tamiang. Kau harus ada. Siap, Komandan. Dalam tugas untuk memantau realisasi 2017 Baik. untuk program 2018. Baik. Jadi di sana saya lihat tokoh P2K ini. Oh, lebih hebat dia memberi penjelasan dari kepala dinas. Kepala dinas tidak tahu, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Akhirnya karena di daerah saya program itu program saya usulkan dulu waktu 2010. Ketika 2010, 2012 habis Irwandi periode pertama, masuk Dr. Zaini gubernur, semua program Irwandi ini tokoh P2K masih itu, tetapi semua program Irwandi di-cut. Buktinya banyak sekali, jembatan di Sungayu, di Surway Sungayu di-cut, sekolah yang dibangun oleh Irwandi dulu di-cut, TK Bungong Jaro di-cut, lapangan bola kaki yang dibangun Irwandi di-cut, pokok semua kegiatan Irwandi 2007-2012 di-cut. Hari ini tokoh ini muncul lagi selaku tim pengawal P2K yang mengobok-obok sehingga 2018 gubernur tidak mau bersama DPR. Akhirnya beliau mengesahkan APBA dengan pergub. Saya ingatkan sebelum beliau berangkat ke Qatar waktu itu, Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur mengesahkan APBA dengan pergub, Bapak sendiri yang bertanggung jawab. Kalau APBA ini disahkan melalui kanun, berarti ada 4 orang pimpinan DPR akan menandatangani, Bapak sendiri. Di belakang 4 ini 81 orang bertanggung jawab. Jadi kemarin kami melakukan pansus perhitungan anggaran 2018, Masya Allah. Semua proyek pergub itu gagal dan gagal lagi. Untuk tahun ini? Untuk tahun 2018, gagal. Bandara, tadi pagi saya ditelepon oleh masyarakat, kontraktor yang membangun bandara. Ketika itu pelantikan TKSU mau turun pesawat Irwandi, tidak ada runway, jadi dibangun lebih duluan, katanya ini bisa karena darurat, dibangunlah, menghabiskan anggaran 400 juta. Haji Jakwan yang bangun, dibayar oleh Pemko 250 nanti akan dibayar melalui APBA. Anggarannya 10 miliar, bandaranya selesai. Tapi kalau kami tanya dengan pengawas proyek itu, apakah benar ini sebuah landasan bandara? Salah, Pak. Kenapa salah? Kalau salah, kenapa kamu mau? Saya nggak tahu, Pak. Pokoknya kontraknya dikasih, kami pelajari, kontraktor juga bekerja sesuai spek yang sudah disiapkan. Kalau proyeknya sesuai dengan kontrak, speknya betul, semua betul, sudah dikerjakan. Tapi kalau Bapak tanya DED-nya, saya nggak tahu. DED-nya nggak ada, DED-nya nggak ada, studi AMLAL nggak ada. Dan untuk membangun sebuah bandara, waktu itu saya ikut di Pokja 5 pembahasan anggaran 2007, waktu BRR mau kita minta dana untuk bangun lapangan runway Blang Bintang, SIM, ya, Sultan Iskandar Muda, kami ke lapangan. Kami lihat hampir 1 meter landasan pacu itu. Yang pertama dikorek dulu, ditimbun dengan batu, kemudian pasir, kemudian terus pasir lagi, baru dicor beton. Beton bertulang dan bergelombang, begitu elastis dia. Karena begitu dihentak ban pesawat turun, itu kan dihentak kencang tuh. Itu mungkin tekanannya luar biasa, ya kan, kecepatan landasan pacu ban pesawat itu 500 km per jam. Dari sini sampai Medan 1 jam dia larinya, bagaimana cepat. Nah, jadi kalau landasan pacu yang di Bandara Langsa itu belum turun pesawat, pecah. Dan sudah pecah. Baru dimanfaatkan landasan itu, baru dimanfaatkan untuk anak-anak muda, anak-anak baru gede itu balap-balap sepeda motor. Balap liar. Gara-gara saya jawab itu di forum grup
WA DPR, saya dikeluarkan dari grup DPR. Padahal memang betul, landasan pacu yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Aceh itu hanya akan dimanfaatkan untuk tempat balap anak-anak muda Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Tetapi hari ini dipagar, tidak diberikan karena belum serah terima. Jadi ini aneh. Kalau serah terima kepada siapa? Kepada Pemko Langsa, nggak akan mampu Pemko Langsa mengelola. Karena itu landasan pacu yang ada, ya kan? Kemudian alat pelengkapan sebuah bandara lainnya nggak ada. Itu dibangun 10 miliar, menghabiskan uang rakyat. Saya katakan kepada masyarakat waktu ada di Langsa itu, di lokasi, ini 10 miliar bagi 85 juta, 12.000 rumah rakyat fakir miskin ini masuk ke sini. Dan ini membazir. Nah, kepada yang pemirsa, Pak Jaksa, Pak Kapolda, silakan turun. Itu pembangunan mubazir. Mungkin kalau melalui pembahasan APBA Dewan DPR, saya yakin DPR tidak akan berikan izin untuk membangun ini sebelum ada DED, studi AMDAL, kemudian alat-alat kelengkapan lainnya. Dan untuk membangun sebuah bandara itu harus perlu studi AMDALnya bersama Kementerian Perhubungan, ya kan? Itu harus ada Kementerian Perhubungan Udara agar tahu bisa nggak kita bangun bandara, bagaimana arah angin, bagaimana, pokoknya banyak persoalan. Walaupun itu layak. Betul. Dan saya setuju dibangun bandara di kawasan timur, di Langsa, Tamiang atau Aceh Timur, ada 3 kabupaten dekat-dekat itu. Ini perlu memang bandara. Baik. Minimal bandara perintis yang turun pesawat-pesawat kecil. Baik, Pak Muko, tadi Anda menceritakan bahwasanya saya bisa menilai Anda begitu dekatnya dengan Bapak Irwandi Yusuf ya Pak ya, dan artinya juga Anda mengatakan program Irwandi Yusuf akhirnya yang sekarang di-cut, ya betul? 2012, 2017 itu di-cut. Nah kemudian dengan pemerintahan yang baru tersebut, apakah Anda melihat ini sesuatu hal yang tidak layak? Seperti tadi pembangunan yang ada di bandara di Langsa atau bagaimana? Atau mungkin ini akibat Anda terlalu frontal di forum tertentu? Semua pembangunan adalah untuk mesejahterakan rakyat. Nah, itu baru satu bandara, jembatan Serewe, irigasi, rumah sakit, semua tidak bisa digunakan. Nah, itu semua tidak bisa dimanfaatkan. Hari ini juga kalau lagu Roma Irama, gajah di depan mata tidak nampak, ya kan? Semut di seberang lautan nampak. Silakan lihat itu GOR. Lapangan kolam renang di proyek Dispora 24 miliar. Kolam renang yang ada di Gajah itu, kolam renang Tirta Raya. Nah, itu 24 miliar. Kalau uang itu dibawa ke Stadion Harapan Bangsa, dibangun kolam renang yang representatif untuk kapasitas internasional, itu udah lebih dari siap. Tapi ditumpuk di situ akhirnya terlantar. Betul sekali. Nah, ini Pak Kajati jangan diam. Walaupun proyek siapapun itu merugikan uang rakyat. Baik. Inilah yang membuat rakyat Aceh terus miskin. Kenapa? Karena semua uang yang dibangun itu tidak bisa digunakan. Ya, tepat sekali. Baik Pak Muko, kita akan break sementara waktu. Ya pemirsa, nanti di segmen kedua dan juga segmen ketiga kami membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar mempersoalkan manfaat tim anggaran pemerintah Aceh ataupun TAPA dengan Bapak Jamaluddin Temuko. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Suara Dewan.